Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolikin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif handal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususun masyaikh wa khususun Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim wa salatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bi syari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, surat At-Taubah ayat 25, 26, 27 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tuhni ankum syai'aw wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat summa wallaytum mudbirin. Summa anzalallahu sakinatahu ala rusulihi wa alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Summa yatubullahu min ba'di dzalika ala man yasha' wallahu ghafurur rahim. Laqad nasarakumullah ya. Kalimat ini ya jika dikaji dari sisi ilmu balaghah, ini termasuk ada taukid ya yang didobel-dobel ya, termasuk lamnya lam taukid ditambah qadnya masuk ke fi'il madhi ya. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan penekanan dan penegasan terkait dengan konten dalam ayat ini. Ya, ini termasuk jenis ingkari. Jadi kalau ada orang diberitahu kabar, misalkan si A datang ya, tapi orangnya masa benar,
Ditambah bener si A datang, masih nggak percaya. Ditambah lagi taukidnya, wallahi ya, bener-bener ya, tambah bener-bener bahwa A datang. Nah, ini jenis tingkatan kalimat ini dalam ilmu balaghah itu ya ada. Maka dalam memahami struktur kalimat, kalau ada ayat kok penekanannya menggunakan taukid ya, itu berarti kontennya menjadi konten yang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini merupakan ayat yang sangat penting karena diberikan penekanan taukid yang double-double tadi. Misalkan tanpa lakot apakah boleh ya? Dari sisi nahwu ya boleh aja tanpa kot. Cuma ini kan firman Allah. Ya, kalau kajian misalkan kita bikin contoh kalimat lain ya tanpa lakot boleh-boleh saja. Tapi karena ini ayat Al-Quran dan ini sebagai firman Allah, berarti yang berfirman itu yang punya kehendak. Artinya Allah menegaskan dengan sungguh-sungguh ya. Laqad nasarakum, dan sungguh ya, laqad sungguh ya, telah menolong kamu ya. Fa'ilnya belakang ya, maf'ulnya muttasil, telah menolong kamu siapa Allahu Allah fi mawatina. Ini fi huruf jar, mawatina kok dibaca fathah. Nah, ini harus pemahamannya ilmu nahwu harus komplit. Biasanya huruf jar itu kan majrurnya dibaca kasroh, tapi ini kok dibaca fathah. Berarti mawatina ini termasuk isim ghairu munsharif, karena yang menggunakan harokat fathah ketika jar yaitu isim ghairu munsharif, maka dibaca fi mawatina. Sama juga kayak fi sahri Ramadana, kalau posisinya mudhof ilaih ya itu Ramadana ya. Fi mawatina ya, fi Ramadana itu fi mawatina. Ini manik munsoribnya ya ngikuti wazan fawaila mawatina. Fi mawatina ini jamak. Pada beberapa tempat ai mawaqi'ah, kasih rotin yang banyak ya, kasih rotin ini sebagai sifatnya dari mawatina, karena mawatina itu jamak ghairu akil, sifatnya ya menggunakan bentuk muannas, kasih rotin. Artinya Allah benar-benar ya telah menolong kamu sekalian di banyak tempat. Itu fi mawatinin katsira. Konteks ayat ini yaitu terkait dengan peperangan ya selama periode Madinah. Kalau periode Mekah itu kan Nabi tidak melakukan perlawanan, karena selain jumlah umat Islam masih sedikit ya, juga beliau lebih menghindari konfrontasi. Tapi ketika hijrah ke Madinah, setelah melakukan konsolidasi ya, kekuatan semakin banyak,
Nah, mulailah turun ayat perang. Ya, di situ mulai terjadi peperangan. Nah, dari berbagai peperangan ini, menurut ayat ini, itu Allah telah menurunkan pertolongan kepada umat Islam. Ya. Wa yauma Hunain, ya. Dan pada hari yaitu perang Hunain. Nah, Hunain itu apa? Ya. Hunain itu huwa wadin baina Makkah wal Thaif. Yaitu sebuah lembah antara Mekah dan Thaif. Jadi orang-orang Mekah ya itu termasuk zaman Nabi, termasuk Kalimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi itu juga berasal dari Thaif. Termasuk Nabi ketika ya, ingin mencari perlindungan ketika kondisi Mekah ya semakin mencekam ya karena intimidasi, kemudian penyerangan itu sudah sering terjadi. Nabi pergi ke Thaif untuk mencari perlindungan karena di sana ada saudara. Ternyata Nabi mendapatkan perlakuan yang lebih buruk lagi. Nah, peristiwa perang Hunain itu ya menggambarkan bahwa kejadian peristiwa Hunain itu perang yang terjadi antara umat Islam dengan orang-orang kafir dengan kekuatan pasukan yang lebih besar itu dari umat Islam. Kan biasanya sebelum-sebelumnya itu umat Islam kecil. Tapi di perang Hunain ini kekuatan pasukan umat Islam itu jauh lebih besar. Ya, dijelaskan di sini sampai it antum isna asyara alfan, sampai 12.000. Jadi 12.000 pasukan umat Islam melawan wa aduwukum arba atau alafin, dan musuhnya orang-orang kafir Quraisy hanya 4.000. Jadi 12.000 lawan 4.000. Nah, id a'jabatkum kasratukum, ketika kekuatanmu yang banyak 12.000 tadi membuat kamu ujub, kagum, ya kan, kepedean, kemudian muncul kesombongan, pasti kita menang, ya. Jumlah kita jelas besar 12.000, sementara mereka kafir Quraisy hanya 4.000 gitu. Maka ayat Al-Qur'an menggunakan id a'jabatkum kasratukum, ketika dirimu sudah terpesona, kagum, heran, ya, GR dengan kekuatanmu sendiri. Ini yang membuat terlena. Ya, ini yang membuat kekuatan umat Islam itu terlena karena merasa kekuatannya besar. Falam tuhni ankum syai'a, dan sama sekali tidak memberikan pertolongan sedikit pun. Jadi jumlah yang besar itu nggak ngefek. Wadhaqat alaikumul ardu, wadhaqat dan rupek, ya, alaikum atasmu al ardu, pasukan dalam jumlah besar tapi merasakan bumi itu sempit, bima rohubat, bima dengan sesuatu rohubat yang jembar, art itu. Nah, ini pelajaran ya paling mahal ini. Summa walaitum,
ya, kemudian kalian ya lari mudbirina, ya, dengan tunggang langgang. Ayat ini menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam yang jumlahnya 3 kali lipat dari kekuatan kafir Quraisy, ya, 4.000 lawan 12.000, ya, ini 3 kali lipat. Tapi ternyata tidak punya daya kekuatan untuk melumpuhkan, mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 4.000. Nah, ini ada apa? Nah, ini harus menjadi koreksi. Ternyata oleh Al-Quran, id a'jabatkum kasrotukum, yaitu umat Islam sudah diwarnai, ya, istilahnya pemikirannya itu sudah kepedean, ujub, sombong, merasa kekuatannya besar. Karena dia ujub takabur ini, ya, tidak mau menyandarkan kepada Allah dan tidak mau juga melakukan sebuah perhitungan atau kalkulasi strategi yang matang, maka di situ ada titik lemah. Ya, namanya orang yang ujub takabur ini kan lupa segala-galanya. Wah, tenang, pokoknya kita menang gitu. Mengabaikan strategi untuk melumpuhkan musuh, ya, secara lebih detail. Karena sudah kena penyakit ujub takabur tadi, jumlah pasukan yang begitu besar tidak memberikan manfaat apa-apa, malah mereka, ya, berbalik arah, lari tunggang langgang. Ini ayat ini, ya, konteksnya asbabun nuzulnya, konteksnya adalah perang Hunain. Tapi ayat ini bisa menjadi koreksi, ya, kepada umat Islam dan termasuk diri kita. Ya, di awal ayat Allah sudah menggambarkan, sungguh benar-benar Allah telah menolong kamu sekalian dalam banyak tempat. Artinya beberapa kali pertempuran, peperangan melawan selalu diberikan kemenangan. Kenapa? Ya, dia sedikit, kemudian punya perhitungan yang matang, punya himmah semangat yang kuat, gitu. Ya, semangat jihadnya itu berkobar sehingga diberi kekuatan oleh Allah. Tapi ketika kasus Hunain ini, ya, mereka jumlahnya 3 kali lipat, ternyata mereka mundur, berpaling, tak lari tunggang langgang. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa penyakit ujub ini bahaya. Bahaya dalam konteks strategi perang, ya. Kalau dia orang merasa besar, ya, kekuatannya besar, mengabaikan lawan musuh yang dianggap kecil, justru ujub ini menjadi titik lemah yang paling dasar. Sebab orang yang sudah terlena dengan ujub itu mengabaikan logika, ya, mengabaikan strategi, ya, merasa sudah dirinya pasti menang. Kemudian ujub takabur itu sudah rumus, gitu. Nah, bagi umat Islam tentu ini menjadi pelajaran penting, bahwa kita ketika sudah muncul ujub takabur, tidak mau, ya, melakukan perhitungan yang matang, melakukan strategi yang terencana dengan baik, ya, maka bersiap-siap untuk runtuh, untuk dapat dikalahkan
oleh kekuatan kecil. Ya, begitu juga diri kita. Kalau dalam konteks ya bangsa, ya tentu ini akan menjadi catatan penting ya. Dalam sejarah Islam juga sama. Ini kasusnya ketika perang Hunain. Ya, zaman Abbasiyah ya, yang memiliki ya wilayah yang cukup luas. Karena mungkin konteksnya ada kesamaan, ya muncul bahwa kita sudah menjadi pemenang, kita menjadi penguasa gitu. Kemudian mengabaikan kekuatan-kekuatan di luar. Nah, pada saat Abbasiyah ya mencapai kejayaan, ya ini kan menyebabkan orang menjadi ujub dan takabur. Ya. Perpustakaan terbesar dalam sejarah dunia juga ada di sana. Muncul karya-karya ulama besar, ya baik dari kalangan tasawuf maupun kalangan fikih maupun kalangan filosof. Ya. Tapi karena muncul ujub takabur, menghiraukan kekuatan-kekuatan di luar, muncullah serangan dari bangsa Mongol ya, kalau nggak salah dipimpin sama Hulagu Khan atau Genghis Khan, itu menyerang Baghdad, akhirnya rubuh runtuh. Jadi ayat ini ya sudah terbukti. Bagaimana termasuk ya kita sebagai bangsa Indonesia ya menjadi umat yang mayoritas. Tentu ketika membaca ayat ini ya kita harus bisa melakukan introspeksi. Jangan sampai kebanggaan-kebanggaan itu melalaikan kita munculnya ujub dan takabur. Karena ujub dan takabur itu satu kelemahan ya, yang mudah diruntuhkan oleh kekuatan luar itu. Ya, termasuk diri kita. Ini konteksnya diri kita dalam beribadah kepada Allah maupun ya berusaha dan ikhtiar. Kalau kita dalam beribadah, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan diri kita. Contoh, kita misalkan diberikan anugerah Allah, ya rajin sholat 5 waktu berjamaah, kemudian ya rajin infak sedekah gitu. Jangan sampai yang sudah baik ini menjadi rusak gara-gara ujub tadi, yaitu merasa dirinya paling soleh, merasa dirinya hebat karena ahli jamaah, merasa dirinya ya paling dermawan. Ya, ini penyakit ujub ini justru meruntuhkan amal ibadah yang sudah dilakukan. Kalau dalam konteks perang Hunain, ya peristiwa zaman dinasti Abbasiyah itu adalah peristiwa-peristiwa yang sifatnya lahiriah, fisik. Ya. Tapi dalam diri kita juga sama, apabila kita sudah muncul perasaan merasa hebat, merasa kuat, merasa segala-galanya, nah ini penyakit. Ya, kalau dalam ibadah justru amal baiknya digerogoti oleh penyakit ujub dan takabur. Maka ibarat rumah itu nggak punya pondasi, runtuh suatu ketika. Ya, maka jangan sampai kita ya di dalam beribadah ini menyandarkan kekuatan kepada diri kita. Harus dikembalikan dan disandarkan kepada Allah.
Saya bisa sholat ya atas anugerah Allah. Saya bisa ngaji atas anugerah Allah. Saya bisa beramal atas anugerah Allah. Jadi Allah yang didahulukan, jangan akunya. Kalau orang yang mendahulukan aku, ini gara-gara aku. Nah, ini aku lah. Ini kalau sudah akunya lebih dominan, ini muncul ujub, kemudian Allah yang maha perkasa, maha kuat diabaikan. Ketika dibiarkan ternyata kekuatan lemah. Sama perang Hunain juga sama. Mereka ujub takabur, mengabaikan kekuatan Allah. Dibiarkan oleh Allah sejauh mana kemampuan dia, yang mengandalkan kemampuan pasukan 12.000 melawan 4.000. Ternyata ketika dia sudah mengabaikan Allah, 12.000 pun lari terbirit-birit, ya, karena tidak memiliki keberanian, tidak memiliki kemampuan untuk melawan 4.000 pasukan. Itu sama konteksnya ketika dinasti Abbasiyah. Ya, andai kekuatan itu terbangun dengan baik, ya, tidak muncul ujub takabur, karena memang ya dalam sejarah dunia Islam disebut sebagai ya puncak peradaban Islam itu pada abad 13 itu. Tapi lalai bahwa kekuatan di luar itu sedang menyusun strategi. Itu. Ya, dalam zaman sekarang juga terjadi. Ya, bagaimana kekuatan Israel misalkan. Israel itu jumlah penduduk, jumlah orang Israel seluruh dunia itu 14 juta, ya. 14 juta itu dibagi-bagi. Yang di Israel itu sekitar 4 juta. Jadi 14 juta itu kan ya kayak satu Jakarta aja gitu. Sedangkan umat Islam jumlahnya cukup besar. Tapi kenapa bisa kalah dan tidak berdaya? Nah, tentu ayat ini memiliki ya makna yang luas dan lebar untuk menjadi koreksi kepada diri kita. Ya, ternyata Allah sudah membuktikan siapapun dia merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, baik dalam konteks dia itu negara, penguasa, itu atau organisasi, itu pasti kalau dia sudah ujub takabur, ya suatu saat tinggal tunggu ya titik-titik lemah dan titik keruntuhannya. Itu kenapa? Karena mengabaikan yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena logikanya kalau orang muncul ujub, ya pasti Allahnya hilang gitu. Maka bagaimana supaya ujub ini tidak muncul? Ujub kita tekan ya, supaya penyandaran kita kepada Allah itu dominan. Ikhtiar usaha kita yang didasarkan kepada tawakal kepada Allah ini harus dominan. Sehingga selalu diawali dengan mengingat Allah. Berbeda dengan ujub. Kalau ujub dominan, dari awal sampai akhir dia lupa Allah karena yang diingat dirinya. Ini. Nah, disinilah kalau kita sudah bisa menurunkan tensi ujub, muncullah sikap tawadhu. Orang yang tawadhu itu orang yang selalu melihat dirinya tidak punya daya apa-apa, tidak merasa apa-apa, tapi yang maha apa-apa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat ini ya sebenarnya memiliki makna yang luas ya, sekalipun konteksnya asbabun nuzulnya adalah perang Hunain, tapi bisa ditarik ya untuk membangun diri kita supaya menjadi pribadi yang kokoh, atau membangun sistem organisasi yang juga didasari dengan prinsip-prinsip ya tawadhu tadi ya, sehingga menjadi organisasi yang kuat dan kokoh, tidak mudah ditembus oleh kekuatan-kekuatan lain. Ini ya, jangan sampai summa walaitum mudbirin ya, jumlahnya besar tapi lari terbirit-birit
oleh kekuatan kecil. Selanjutnya ya, summa anzala, kemudian menurunkan siapa Allah sakinatahu, ketenangannya. Ya, kemudian ya Allah menurunkan sakinah, ketenangan kepada orang-orang mukmin tadi yang mereka perang tadi mengandalkan kekuatannya, ujubnya, takaburnya ya. Kemudian Allah menurunkan ketenangan ala rasulihi, atas rasulnya, wa alal mu'minin, dan atas orang-orang mukmin. Jadi ketika umat Islam dengan jumlah yang besar karena dibarengi rasa ujub takabur tadi, kemudian akhirnya lari tunggang langgang. Setelah itu melakukan sebuah muhasabah, introspeksi. Kenapa kita bisa kalah? Kenapa kita bisa lari? Kemudian muncullah kesadaran ya, bahwa ujub takabur ini penyakit yang membahayakan. Kita melupakan Allah, kita mengabaikan Allah, merasa kekuatan kita besar, mengabaikan kekuatan yang maha besar. Nah, kemudian disinilah Allah menurunkan ketenangan kepada mereka, introspeksi mereka. Jadi sakinatahu ini bukan berarti tidak ada proses ya. Jadi maksudnya kalau dilihat ayat ini kan setelah mereka kalah, terus bukan berarti terus Allah menurunkan ketenangan berupa kayak itu kiriman kiriman sesuatu yang membuat kita tenang, tapi melakukan sebuah proses introspeksi diri. Ya, itu. Setelah introspeksi diri, ketemu akar persoalan, yaitu ujub takabur tadi, kemudian mulai dilakukan muhasabah, introspeksi, melihat ke dalam diri, melihat kelemahan diri, kemudian disitulah punya ketenangan. Oh iya, ternyata kita mengabaikan dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akhirnya menjadi sakinah, ketenangan. Dalam dunia usaha juga sama. Ketika orang mengandalkan strateginya, menggunakan akalnya, ya, dia misalkan ahli strategi dalam bisnis. Tapi satu ketika ternyata gagal. Padahal dia sudah ahli strategi. Ini ada apa? Ini pasti ada sesuatu. Dia muncul ujub takabur, ya, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya, bisnisnya gagal. Ketika gagal, ya biasa stres, depresi, ya. Kalau datang ke kiai ya akan dinasehati, akan diberikan pencerahan. Kalau datang ke dukun ya disuruh beli kembang gitu. Habis dari dukun tambah pusing lagi karena masalahnya nggak terurai gitu. Tapi kalau datang ke guru tasawuf ya akan disadarkan akar masalahnya, sehingga bisa introspeksi. Oh iya, ternyata saya melupakan Allah, saya merasa hebat. Nah, ini yang harus kita sadari bersama, jangan sampai ujub takabur ini ya bisa meruntuhkan ya kesolehan kita, ya ketakwaan kita. Orang soleh merasa soleh juga, apabila sudah terkena ujub juga runtuh. Apalagi yang tidak soleh merasa ujub, ini lebih repot lagi ya. Sudah tidak soleh merasa ujub gitu. Nah, jadi sakinatahu ini Allah memberikan ketenangan. Ketenangan itu apa?
diperoleh dari hasil muhasabah, introspeksi, kekurangannya apa. Oh iya, ternyata kita sombong angkuh dengan kekuatan kita melupakan Allah, sehingga menganggap musuh itu kecil. Ketika kita menganggap kecil, kita terlena di situ, sehingga mudah dirubuhkan oleh kekuatan dari luar. Ala rasulihi, tentu Nabi dan para sahabat juga melakukan introspeksi muhasabah. Ada apa ini? Perang berkali-kali kita selalu menang, kok Hunain ini kita bisa kalah? Gitu. Nah, kemudian muncullah pencerahan tadi, sehingga Nabi menjadi tenang. Wa alal mu'minin wa ala qulubil mu'minin, wa alal qulubi, yaitu dan juga hatinya semua umat Islam dijelaskan. Ini loh penyebab kekalahan kita. Jadi pada zaman Nabi itu sudah dibimbing para sahabat oleh Nabi bagaimana mengenali diri kita sendiri. Bagaimana sahabat diperlihatkan, ini loh orang yang mengaku hebat, mengaku pasukan banyak, tapi lari terbirit-birit karena muncul ujub takabur. Nah ini namanya pembelajaran langsung empiris. Ini kalau orang ujub takabur tuh begini, hasilnya begini. Nah itu dibuat contoh langsung oleh Allah. Lah kita generasi yang saat ini dengan kisah perang Hunain, kisah runtuhnya Baghdad, kisah runtuhnya Turki Utsmani ini termasuk diri kita ini jangan sampai juga ujub takabur ini menjadi penyakit gitu. Karena akan meruntuhkan segala-galanya. Ibarat pondasi itu kalau sudah terkena ujub takabur itu akan runtuh dengan sendirinya. Maka ketika sudah diperlihatkan contoh yang empiris tadi, ini orang ujub takabur kejadiannya seperti ini, orang yang tawadhu seperti perang-perang sebelumnya kita kekuatan kecil tapi kita keyakinan kepada Allah tinggi gitu. Ternyata diberi kemenangan oleh Allah. Oh iya, muncul ketenangan. Oh ini kesalahan ada di kita. Kemudian wa anzala, setelah umat Islam memiliki ketenangan, setelah introspeksi, kemudian mendapatkan ketenangan. Oh akar masalahnya ini, Jangan sampai ayat ini dipahami secara tekstual, setelah perang tapi kalah, kemudian tiba-tiba dikasih ketenangan tanpa ada rasionalisasi, tanpa ada konteks dialog, konteks sosialnya gitu. Karena pasti ada dialog antara Nabi dan para sahabat, itu pasti terjadi dialog kenapa bisa begini gitu. Kemudian setelah paham, oh ini masalahnya, baru umat Islam menyadari Rasulullah mendapatkan sakinah, ketenangan. Umat Islam juga mendapatkan sakinah. Setelah itu wa anzala, dan Allah menurunkan nusrotan pertolongan linabiyihi kepada nabinya, minal malaikati, dari malaikat, junudan, pasukan-pasukan itu mujannadah, pasukan yang beriringan itu. Nah, ini artinya kalau kita sudah muhasabah, penyakitnya ujub takabur, kita harus buang, kita harus tawadhu, kita harus bersandar diri kepada Allah, merendahkan serendah-rendahnya, memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Maka pada saat itu Allah mengirim para malaikat yang menjadi pasukan lam tarauha, yang mereka tidak bisa melihatnya. Jadi pasukan malaikat ini Allah sudah mengutus, tapi umat Islam tidak melihat. Lam tarauha, mereka tidak melihatnya. Uyunakum, mata mereka, jadi mata lahiriah tidak melihat.
Tapi kalau Rasulullah ya pasti melihat karena punya basyiratul qalbi. Ya, wa adzabal ladzina kafaru. Ya, kemudian setelah Allah menurunkan pasukan malaikat tadi, karena ya umat Islam sudah memiliki kesadaran penuh pentingnya ya memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah, ya Allah menurunkan pasukan malaikat yang tidak dilihat oleh kasat mata, wa adzaba, dan Allah menyiksa atau mengalahkan ya alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir. Jadi wa'adzaba ini makna mafhumnya adalah mengalahkan. Ya, karena konteksnya perang. Ya, bagaimana cara kalah? Ya cara kalah ya bisa dengan berbagai macam. Bisa jadi mereka melihat pasukan umat Islam yang luar biasa sehingga mental kafir Quraisy ini menjadi down turun. Nah, kemudian mereka juga bisa jadi putus asa gitu. Mereka juga stres dan lain sebagainya, yang akhirnya ini menjadi menyiksa pasukan-pasukan kafir Quraisy sehingga lemah semangatnya, lemah daya juangnya. Nah, kemudian mereka dapat dikalahkan oleh kekuatan umat Islam. Jadi wa'adzaba ini makna teksnya adalah menyiksa, tapi mafhumnya adalah proses mengalahkan. Ya, Allah mengalahkan kekuatan orang-orang kafir Quraisy, yaitu binuzuliha, sebab turunnya para malaikat itu sebagai adzaban syadidan, ya, sebagai siksa yang sangat pedih. Ya, gimana pasukan malaikat? Ya pasti sehebat apapun ya kekuatan mereka pasti bisa dikalahkan. Wadzalika, dan demikian itu ya, demikian itu yaitu kekalahan orang-orang kafir Quraisy ya min anwal idlal, yaitu berupa kehinaan ya. Mereka juga sama ya, awalnya merasa menang sombong, kemudian setelah Allah menurunkan pasukan malaikat mereka menjadi hina ya. Dzalika jazaul kafirin ya, demikian itu sebagai balasan bagi orang-orang kafir, yaitu al-muharibina, orang-orang kafir yang muharibin, orang-orang kafir yang melakukan penyerangan. Bain muharibin ma'allah, beserta Allah wa rasulihi, dan utusan Allah. Jadi di sini yang dimaksud kafirin di sini adalah kafir yang melakukan penyerangan. Bagaimana kalau kafir yang tidak melakukan penyerangan? Itu sudah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya bahwa mereka punya hak ya untuk hidup damai ya, asal selama mengikuti aturan-aturan. Itu yang disebut dengan istilahnya kafir karbi, ada kafir dhimmi ya. Tapi kalau kafir yang melakukan penyerangan, ya itulah boleh untuk dilakukan balasan ya. Dari penjelasan ini ya kita mendapatkan ya ilmu yang berbasis pada Al-Qur'an ya, yaitu tentang bagaimana kita menundukkan penyakit-penyakit batinnya yang berupa ujub dan takabur. Dan para sufi ya, Imam Ghazali sudah mengingatkan kepada kita bahwa ujub dan takabur ini termasuk penyakit-penyakit batiniah yang harus dibersihkan dari diri kita. Nah, penyakit ujub takabur ternyata bisa meruntuhkan ya sebuah kekuatan negara ya. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana dinasti Abbasiyah bisa runtuh. Perang Hunain yang pasukannya 3 kali lipat bisa kalah. Nah, ini pelajaran penting buat diri kita. Jangan sampai kita menjadi generasi penerus terlena dengan penyakit ujub dan takabur sehingga kita lupa diri, kemudian
kita mudah ya runtuh karena tidak ada pondasi dan kekuatan di dalam diri kita. Maka ya generasi-generasi muda penting sekali belajar ilmu tasawuf ya, terutama untuk memahami batiniah kita. Tasawuf bukan hanya konsumsi orang-orang sepuh saja, tapi anak-anak muda ya itu sudah saatnya untuk belajar. Kenapa? Karena kalau anak-anak muda sudah dibekali bagaimana memahami diri kita, bagaimana menundukkan diri kita, bagaimana memahami penyakit yang bisa meruntuhkan diri kita seperti ujub takabur. Kalau anak-anak muda tahu peta ini, oh iya, jangan sampai saya seperti itu, sehingga bisa berhati-hati. Tapi kalau anak muda generasi Islam yang tidak paham ini, ternyata ada musuh yang paling besar di dalam diri kita, yaitu ujub dan takabur. Kalau tidak disadari, maka suatu saat kita akan bisa runtuh dan jatuh. Nah, namun bagi yang sudah memahami ilmu tasawuf ya, dengan cara ngaji istiqomah ditambah riyadhah yang istiqomah juga, ditambah zikir yang istiqomah juga ya, ini kalau dilakukan secara simultan itu akan merasakan pencerahan-pencerahan rohani, kebersihan-kebersihan rohani, sehingga dia bisa menjadi generasi ulul albab. Generasi ulul albab yaitu generasi yang cerdas secara spiritual dan cerdas secara intelektual ya, sekalipun dia tinggi ilmunya tetap tawadhu ya, sekalipun dia tinggi derajatnya tetap tawadhu. Nah, ini efek dari kita memahami ilmu tasawuf. Nah, coba kalau tidak, itu tadi teori ujub takabur itu pasti akan mudah menghinggapi atau memenuhi ruang batin siapapun, termasuk sekalipun ulama-ulama besar. Kalau dia tidak paham ilmu tasawuf ini ya, sehingga mudah muncul ujub takabur juga sama. Tapi biasanya ulama itu kalau semakin tambah umur itu semakin mendalami ilmu tasawuf, sehingga ilmunya semakin matang. Nah, generasi muda juga sama. Lebih baik kita preventif ya, belajar ilmu tidak apa-apa. Ilmu itu juga tidak membuat mendem ya, selama belajarnya benar gitu. Kalau ada orang yang mendem tasawuf misalkan, itu kayak karena salah belajar ya, karena salah resep, salah ilmu, sehingga bukannya nambah energi positif tapi justru meruntuhkan karena salah memahami, salah resep yang membuat problem pada dirinya. Mudah-mudahan ya, kita dalam mengkaji ilmu tasawuf ini senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa istiqomah lahir dan batin, dan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian malam ini bermanfaat. Wal muwaffiq la tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.